Rencana aksi Satgas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di tahun 2024 menjadi fokus utama yang dibahas pada rapat kerja terbatas. Langkah serius akan dilakukan mengingat saat ini situasi penempatan pekerja migran menghadapi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan darurat penempatan ilegal. Berdasarkan data, ada 2.537 pekerja migran yang meninggal dunia dan 3.653 pekerja migran yang mengalami sakit baik secara fisik maupun psikis sejak tahun 2020 hingga 20 Desember 2023. Dalam periode yang sama, 107.855 yang dideportasi. Dari jumlah tersebut, 80% merupakan pekerja migran ilegal dan rata-ratanya kaum perempuan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Pihaknya juga menyebut sindikat dan mafia penempatan ilegal terkadang dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan. Ini kan kejahatan yang tidak berdiri sendiri. Tidak ada kejahatan berdiri sendiri. Ya. Sehingga kejahatan ini dalam berbagai kasus selalu dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan. Sehingga BP2MI berkomitmen, saya tidak akan takut untuk memecat 5, 10, 100 orang demi menyelamatkan lembaga dan ribuan orang yang baik. Jadi yang baik ini lebih banyak di institusi apapun. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia yang memiliki prioritas terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dinilai sebagai suatu kejahatan dan pengkhianatan kepada cita-cita bernegara atas nama kemanusiaan. Rapat kerja terbatas Satgas BP2MI diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengatasi mafia PMI. Dengan adanya Satgas atau gugus tugas, itu negara perlu diuji. Sejauh mana negara konsisten untuk menegakkan apa yang diatur di dalam gugus tugas itu. Karena seringkali gugus tugas itu memperkuat operasional, tapi juga seringkali memperlemah. Karena apa? Ego sektoral. Nah ini yang saya kira perlu kita sadari bersama bahwa gugus tugas apapun itu ya harus masing-masing lembaga yang terlibat ini men-share kekuatan masing-masing untuk memperkokoh gugus tugas ini. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berharap tidak hanya menangkap pegawai kecil saja yang bekerja sebagai penyalur tenaga kerja ilegal, namun juga memberantas sampai tuntas sindikat dan mafia yang diketahui membackingi para pihak tindak pidana perdagangan orang dan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Komang Suarbawe, Kompas TV, Badung, Bali.